5, 4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan ibadah hingga mencapai pertengahan Ramadan, dan jangan lupa untuk mengiringi setiap amal yang telah kita laksanakan dengan memohon kepada Allah dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah ceritakan di surat Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail mereka meninggikan bangunan Ka'bah yang awalnya hanya tinggal puing-puing dan pondasi, kemudian ditinggikan kembali oleh Ibrahim bersama putranya Ismail atas perintah dari Allah. Selesai melakukan tugas itu, Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah manusia sekelas Ibrahim, orang yang ikhlasnya luar biasa, tauhidnya luar biasa, dan amalannya bukan atas inisiatif pribadi, tapi murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak kemudian menjadi orang yang terlalu percaya diri ketika selesai beramal, sehingga beliau tahu bahasanya yang menerima amal adalah Allah. Maka beliau memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, menerima amal beliau. Karena itulah kita bisa tiru bagaimana semangat Ibrahim seperti ini. Dan seusai kita beramal, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima. Begitu mendekati masa berbuka, mendekati waktu berbuka, jangan lupa Anda berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalku, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya saya sedikit akan menyinggung jawaban terhadap pertanyaan yang sempat disampaikan pada 2 hari sebelumnya mengenai mereka yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Yang itu kita lebih memilih pendapat jumhur bahasanya itu tidak boleh. Zakat fitrah dalam bentuk uang ada 3 pendapat di sana ya. Pendapat yang pertama, hukumnya diperbolehkan sebagaimana zakat mal. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, tidak boleh secara mutlak dan tidak sah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Kemudian ada pendapat yang ketiga, bahwa mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang hukumnya diperbolehkan jika ada kebutuhan yang mendesak dan ada maslahat yang lebih besar ketika dia diberikan dalam bentuk uang. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama Hambali, dan salah satu keterangan menyebutkan ini pendapat yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah jami'. Dan wallahu ta'ala alam, kita lebih sepakat pendapat jumhur ulama bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan dalam bentuk mata uang, tapi diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Dan bahan makanan pokok berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di zaman Nabi SAW, zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk kurma. Ada juga yang membayar zakat dalam bentuk gandum.
Karena memang bahan makanan pokok mereka adalah makanan seperti ini, ada yang kurma, ada yang gandum dan seterusnya. Sementara di zaman kita bahan makanan pokok untuk terutama di Indonesia dan daerah sekitarnya adalah beras. Maka kita mengeluarkan bahan makanan pokok berupa beras. Ada sebagian fatwa yang diterbitkan oleh ulama kontemporer bahwa untuk saat ini kita tidak boleh bayar zakat fitrah dengan menggunakan kurma dan gandum, meskipun itu ada di masa silam. Karena qutul balad, bahan makanan pokok di daerah ini itu berbeda dengan apa yang dulu menjadi bahan makanan pokok di masa silam. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Bahkan itu terjadi selama bertahun-tahun, yang itu menurut jumhur termasuk di antara zakat fitrah yang tidak diperbolehkan atau bahasa lainnya tidak sah. Apakah dia harus mengqadha'nya? Ada keterangan yang disampaikan oleh fatwa Syabakah Islamiyah terkait masalah tadi, orang yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk naqad, dalam bentuk mata uang, apakah dia harus mengulangnya? Kata di fatwa, fa amma 'alal qaulil awwal fahiya baqiyatun fi zimmatihi ila ay yukhrijaha ta'aman wa la tasqutu bi'adami ikhrajiha fi waqtil wujub. Menurut pendapat jumhur ulama, karena zakat fitrah dalam bentuk uang itu tidak sah, maka tanggung jawab itu beban syariat mengeluarkan zakat fitrah atau tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah itu tetap berlaku sampai dia mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk makanan. Wala tasqutu bi'adami ikhrajiha fi waqtil wujub. Dan kewajiban untuk membayar zakat fitrah itu tidak gugur meskipun waktunya sudah berlalu, sehingga tetap harus dikeluarkan. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW menyebutkan tentang zakat fitrah, faman addaha qabla ay yakhrujan nasu ila shalah fahuwa zakatun maqbulah, fayya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan sebelum masyarakat melakukan salat Id, maka itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'daha, dan siapa yang menunaikan setelah salat Id, fa hiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu sedekah biasa. Sehingga beliau tetap meminta agar yang telat belum sempat bayar zakat meskipun sudah salat Id tetap harus bayarkan. Kemudian kesimpulan yang disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah ini diturunkan dari penjelasan Al-Kharshi, salah satu ulama Malikiyah, dalam syarahnya untuk Mukhtasar Khalil. Al-Kharshi mengatakan, wala tasqutu zakatul fitri amman lazimathu bimudhi zamani wujubiha wa huwa awwalu lailatul Id au fajruhu wala yukhrijuha limadis sinin anhu wa amman talzamuhu anhu bal yukhrijuha limadis sinin anhu wa amman talzamuhu. Di sini dinyatakan bahwa zakat fitrah itu tidak gugur bagi orang yang punya kewajiban untuk menunaikannya meskipun sudah berlalu waktu yang lama, bimudhi zamani wujubiha, meskipun sudah berlalu waktu yang lama dari zaman wajibnya. Zaman wajibnya adalah pada waktu malam Idul Fitri tahun sekian, yaitu dulu waktu dia mengeluarkan dalam bentuk uang. Bal yukhrijuha limadis sinin, namun dia harus mengeluarkan untuk beberapa tahun di masa silam atas nama dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi. Amma lau madha zamanu wujubiha wa huwa mu'sirun fa innaha tasqutu anhu. Namun kalau yang terjadi ketika sudah berlalu waktu yang lama dan dia ketika mau qadha dia tidak punya dana, tidak punya harta untuk bisa qadha, maka gugur kewajiban zakat darinya karena dia berarti dalam hal ini berstatus sebagai orang yang tidak mampu. Wallahu ta'ala alam.
Karena itulah mereka yang mengeluarkan zakat fitrah atau belum mengeluarkan zakat fitrah, mereka yang mengeluarkan zakat fitrah tapi dengan cara yang salah, yang dihitung oleh jumhur tidak sah, atau belum mengeluarkan zakat fitrah, tetap diwajibkan untuk qadha ketika keluar waktunya. Sebagaimana pula dalam kitab Al-Muhadzab, salah satu kitab dalam madzhab Syafi'iyah, dinyatakan fa in akharahu hatta kharajal yaum athima wa alaihi al-qada li'annahu haqqu malin wajaba alaihi wa tamakkana min adaihi fala yasqutu anhu bi fawatil waqti. Siapa yang telat menunaikan zakat fitrah sehingga sampai keluar waktu, sehingga harinya sudah berlalu, misalnya Idul Fitri 3 hari yang lalu, dia belum bayar zakat fitrah, maka dia berdosa dan dia wajib untuk qadha, yaitu membayarkan zakat fitrah segera. Karena ini merupakan hak harta yang menjadi kewajibannya dan memungkinkan untuk dia tunaikan, maka tidak gugur dengan berlalunya waktu, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Id. Wallahu ta'ala alam. Ini kesimpulan yang saya baca dari fatwa Syabakah Islamiyah, dan mereka mengutip beberapa keterangan ulama baik dari Malikiyah maupun Syafi'iyah dalam masalah ini. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah, dan untuk berikutnya bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan di nomor sebagaimana yang tersedia. Coba kita angkat penelpon pertama. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Andi Al-Bugisi di Parepare. Silakan. Ustaz, gimana hukumnya foto dokumentasi bantuan gitu, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Ya, saja Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik. Bagaimana hukumnya foto dokumentasi bantuan? Jika memang itu sangat dibutuhkan, ada hajah, maka hukumnya diperbolehkan. Dan para ulama mengatakan memang pada asalnya gambar makhluk bernyawa itu tidak boleh dipajang, ya. Namun menjadi diperbolehkan jika di sana ada hajah, ada kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan itu sifatnya umum. Sifatnya umum dalam arti tidak hanya 1-2 orang yang butuh, tapi banyak orang. Yang ketiga, kebutuhan itu tertunaikan dengan melaksanakan pelanggaran ini, maka hukumnya diperbolehkan. Ini beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama terkait misalnya apa hukumnya foto ditaruh di KTP, ya. Itu kebutuhan sifatnya umum dan akan tertunaikan kebutuhan itu jika naruh foto di KTP, karena sebagai identitas, dan hukumnya boleh. Seperti fatwa Syekh bin Baz dan yang lainnya. Apalagi ketika foto itu sifatnya tidak disebarkan, sifatnya tidak dicetak, tapi hanya diwujudkan dalam bentuk soft file, ya. Foto itu tersimpan di HP dan dia di-share lewat internet atau di Facebook atau yang lainnya sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa dana yang Anda salurkan terbukti kami salurkan di tempat yang tepat, dan buktinya adalah foto-foto yang saat ini kami unggah, sehingga insya Allah ada kebutuhan mendesak di sana dan itu diperbolehkan. Apalagi itu adalah foto data, ya. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Haji di Malino, Kalimantan Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, mau tanya tentang zakat perdagangan, Pak. Ustaz, kalau zakat perdagangan itu nisabnya berapa lamanya? Ada nisabnya kah? Terus pembayarannya bagaimana? Misalnya saya kan kadang berjualan untuk kredit, ya Pak. Misalnya dari harga 1 juta modalnya saya kreditkan selama 3 bulan, misalnya jadi 2 juta. Nah itu yang dihitungnya berapa kira-kira Pak? Tapi kan
misalnya 1 bulan, pertengahan bulan saya kasih barangnya, itu di bulan berikutnya di awal bulan baru cicilan pertamanya dibayarkan ke saya. Nah itu bagaimana hitungan kalau ada zakat seperti itu, Pak, zakat perdagangan maksudnya? Baik. Mungkin saya tunggu di ini aja, saya lihat di TV jawabannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai zakat perdagangan, yang pertama kita sudah pernah mengadakan kajian khusus masalah zakat perdagangan, dan videonya sudah diunggah di Facebook, di fanpage, dan juga di YouTube channel Aminur Bais. Bagi Bapak yang ingin melihat lebih detail, lebih lengkap, karena itu waktunya cukup panjang, Anda bisa mengakses video tersebut untuk mendengarkan lebih lengkap. Kemudian singkatnya untuk jawaban bagi pertanyaan Anda, nisab zakat perdagangan sama sebagaimana nisab zakat mal, yaitu senilai 85 gram emas, atau kalau diuangkan kurang lebih 63 juta. Kalau mau kita genapkan ya kurang lebih 65 juta. Dan yang dizakati adalah stoknya plus uang yang ada di toko atau yang ada di tempat Bapak. Sehingga nanti yang dihitung adalah stok barang yang Bapak miliki plus uangnya. Jika total nilainya 65 juta ke atas, berarti Anda telah memiliki harta 1 nisab yang itu wajib untuk dizakati. Kapan zakatnya? Tahun depan. Karena dalam zakat harus ada, atau di situ ada syarat wajibnya adalah ditunda selama 1 haul. Dan pembayarannya tadi ya, digabungkan antara stok dan uang. Adanya fluktuasi. Misalnya begini, Anda memiliki harta senilai 65 juta itu di bulan Ramadan tahun ini. Berarti tunggu saja zakatnya itu tahun depan, Ramadan tahun depan. Maka di antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan, barang dan uang itu kan mengalami fluktuasi. Jadi barang, jadi uang, barang, uang, barang, uang. Dan pendapatan Bapak fluktuasi. Adanya fluktuasi ini biarkan saja, tidak perlu diperhatikan. Begitu di akhir tahun, nah sekarang lakukan stock opnam. Uang berapa? Sudah? Kemudian barang yang ada di luar yang belum nyicil berapa? Dihitung. Dari total itu Anda keluarkan zakatnya. Baik. Yang mungkin agak sedikit membingungkan adalah bagaimana kalau posisinya barang itu adalah barang kredit. Barang kredit itu umumnya tidak mengendap di tempat penjual ya. Apalagi Anda menyediakan kredit itu sifatnya sesuai misalnya permintaan penjual, sesuai permintaan pembeli. Pembeli butuh HP, Anda belikan HP, lalu jual ke dia. Pembeli butuh motor, Anda belikan motor, jual ke dia. Sehingga nyaris di tempat Anda tidak ada stok. Maka yang dihitung uangnya. Yang dihitung adalah uangnya. Nah, yang di luar itu, Anda hitung tagihan yang belum ditarik. Dikurangi untungnya. Misalnya ya, Anda menjual sebuah HP, harga kulaknya 1 juta, Anda jual 2 juta, berarti di situ untungnya 100% ya. Untungnya 100%. Lalu HP ini dicicil selama 1 tahun. Baik. Pada saat Ramadan, di saat Anda mau bayar zakat, cicilan HP itu kurang 5 kali. Sudah dicicil sebanyak 7 kali, kurang 5 kali. 5 kali 2 juta dibagi 12, kemudian tinggal 5 kali. Anggaplah 5 kali ini misalnya tinggal 800.000. Maka dari 800.000 itu pokoknya berapa, untungnya berapa? Nah, yang Anda zakati pokoknya saja. Misalnya dari 800, pokoknya itu 500, untungnya 300. Maka yang 500 yang dizakati. Ini sebagaimana penjelasan yang pernah disampaikan oleh
Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan, dan beliau menyatakan ini dirajihkan oleh Majma' Fikih Islami. Teknis perhitungan untuk barang kredit yang belum dibayar adalah berapa nilai yang belum dibayar, kemudian ambil harga pokoknya yang belum ditarik, sedangkan untungnya tidak dizakati. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuat lebih keras, Pak, suaranya, Pak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya. Dari hamba Allah Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan kemarin namun belum terjawab karena ada koneksinya yang ada kendala Ustaz. Terkait an-nazoir kemarin Ustaz, terkait menyambung surat di dalam sholat, itu apakah kita bisa mundur ke belakang menyambungnya, jadi tidak harus mengarah ke surat An-Nas gitu Ustaz? Apakah bisa mundur ke belakang, dan apakah bisa lengkap beberapa surat gitu Ustaz? Misalnya tidak harus nyambung ke belakang, tapi bisa lengkap beberapa surat gitu. Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua, itu kalau sholat witir kemudian kita membaca surat Al-A'la, itu apakah memang ada sunnahnya ketika imam misalnya baca Sabbihi isma rabbikal a'la, terus kemudian makmumnya menyambut dengan Subhana rabbiyal a'la, dijaharkan gitu Ustaz? Kalau memang boleh seperti itu, apakah imamnya juga membaca Subhana rabbiyal a'la juga, atau cukup mendengarkan? Itu saja Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya tentang nyambung surat tapi mundur, sehingga ketika membaca misalnya ya, secara urutan dalam mushaf, urutan itu kan berarti dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Di juz Ammah secara urutan adalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Maun, baru setelah itu surat Al-Kautsar, kemudian surat Al-Kafirun. Tapi Anda baca kebalik, misalnya Anda baca Inna A'tayna, setelah itu Anda baca Al-Maun, setelah itu membaca Al-Kafirun dalam satu rakaat. Boleh atau tidak? Di semua surat itu ada fawasil, ada pemisah. Pemisahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga surat A selesai, dan di bawahnya ada Bismillahirrahmanirrahim sebagai awalan dari surat B. Sehingga dengan adanya Bismillah ini yang memisahkan pembahasan antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali satu surat yang tidak ada basmalahnya, yaitu surat At-Taubah. Karena itulah menurut sebagian sahabat, surat At-Taubah itu sebenarnya, atau dalam keterangan yang disampaikan oleh Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan surat At-Taubah itu dulu kami menyangka itu bagian dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Ya. Makanya begitu selesai Al-Anfal langsung nyambung At-Taubah tanpa ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kembali ke surat pendek tadi ya. Mengingat antara satu surat dengan surat yang lain itu adalah paketan-paketan yang berbeda, dan itu ditandai dengan adanya fawasil yang ada di awal surat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya, Anda ketika membaca surat Al-Kautsar, setelah itu Anda membaca surat Al-Maun dalam satu rakaat ya, ini masuk dalam kategori misalnya membaca surat sendiri-sendiri tapi di satu kesempatan yang sama, dan itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Karena apalagi dalam sholat, membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Kemudian mengenai sholat witir, atau ketika imam membaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, apakah makmum disyariatkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'la, dan apakah imam juga mengikutinya? Atau misalnya ketika imam membaca Suhufi Ibrahim wa Musa, apakah makmum disyariatkan untuk membaca alaihi salam? Atau ketika imam membaca firman Allah
tentang azab benar, maksudnya tentang siksa neraka. Lalu makmum mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Atau ketika imam membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, apakah makmum disyariatkan untuk membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik. Betul bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat lail dan beliau membaca beberapa ayat yang berisi surga, maka beliau langsung minta surga. Ketika beliau melewati ayat yang bercerita neraka, maka beliau langsung meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Namun ini dilakukan oleh beliau ketika sholat lail. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat lail. Nah, apakah ini juga disyariatkan ketika orang sholat wajib? Wallahu ta'ala alam. Kita tidak menjumpai adanya satupun riwayat yang menyebutkan, atau kita tidak menjumpai adanya riwayat yang menyebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan itu ketika sholat wajib. Karena itu jika di sini konteksnya adalah sholat witir, dan sholat witir itu termasuk sholat lail, jika makmum mengucapkan seperti itu sebagai respon dari apa yang dibaca oleh imam, disebabkan karena di situ adalah ayat yang menyuruh kita untuk bertasbih, maka wallahu ta'ala alam, semoga tidak masalah, tapi bukan dijadikan sebagai rutinitas yang diyakini ini adalah sunnah Nabi SAW di posisi itu saja. Ya. Maksud saya adalah kita tidak menjumpai riwayat di mana Nabi SAW mengucapkan apa misalnya, atau para sahabat di belakang beliau mengucapkan Subhana rabbiyal a'la pada waktu beliau mengucapkan Sabbihis marabbikal a'la. Sehingga itu dilakukan karena untuk respon, insya Allah tidak masalah. Tapi kita sarankan untuk tidak dirutinkan. Dan mungkin sebagai bentuk pematangan Anda agar bisa lebih mantap dalam beramal, mungkin bisa ditanyakan ke asatidzah yang lain, bolehkah seperti itu dirutinkan? Sehingga nanti Anda semakin yakin, baik makmum semakin yakin ketika mempraktekkan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Dari Rulhan di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta simpanan saya sudah memenuhi nisab. Selain itu, saya ikut kerjasama penggemukan sapi untuk kurban dengan menyertakan modal berupa uang. Pemeliharaan sapi oleh pihak lain. Apakah harta yang saya sertakan dalam kerjasama ini dihitung juga zakatnya? Baik, sapi yang ditaruh di penggemukan, di situ termasuk binatang ternak dan dia di posisi diperdagangkan. Dan dulu pernah kita sampaikan, jika ada sebuah objek yang dia terikat dengan dua sebab zakat, misalnya sapi yang diperdagangkan, berarti dia terikat dengan dua sebab zakat. Sebagai zakat binatang ternak dan sebagai zakat perdagangan. Maka bagaimana solusinya? Para ulama mengatakan tidak boleh ada objek yang terikat dengan dua sebab untuk mengeluarkan zakat. Karena itu jika terjadi seperti itu, maka dia hanya dimenangkan salah satu sebab. Sehingga kalau sapi tadi, sapi yang diperdagangkan itu dizakati sebagai zakat sapi ataukah sebagai zakat perdagangan. Dilihat mana yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan adalah perdagangan, maka dia dizakati dengan zakat perdagangan. Kalau yang lebih dominan adalah peternakan, maka dia dizakati sebagai zakat ternak. Dan jika memang niatnya dari awal adalah nanti akan kita jual pada saat Idul Adha, berarti nampaknya lebih dominan sebagai perdagangan. Karena itu sapi ini dizakati dengan zakat perdagangan. Cara ngitungnya dinilai sapi ini harga berapa jika dia dijual kepada tengkulak, bukan dijual kepada konsumen ya. Kalau konsumen kan plus margin.
Sehingga yang dicari adalah harga kulaknya. Misalnya harga kurang lebih 25 juta. Kalau ke konsumen ya rata-rata ngambil margin 2 juta, jadi 27. Maka yang Anda hitung adalah yang 25 juta bukan 27. Wallahu ta'ala alam. Dan nanti digabungkan dengan harta Anda yang lain. Nah, baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ibu Susilo Di Palangkaraya. Silakan, Bu. Iya, mau tanya tentang safar bagi perempuan. Perempuan kan tidak boleh safar selama sehari semalam. Bagaimana kalau kondisi perempuan tersebut bekerja? Apa itu tetap diharamkan? Mohon penjelasannya. Bekerjanya di luar kota ya? Kerjanya di dalam kota, cuma si perempuan ini kan sering keluar kota untuk mengurus pekerjaan. Iya. Nah, apa itu diharamkan juga atau bagaimana itu? Sedangkan kita tidak ditemani mahram, dalam arti suami atau anak-anak, yang menemani hanya sopir atau administrasi perempuan. Baik, cukup ya? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Memang pada asalnya posisi wanita yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah diam di rumah. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Para wanita hendaknya mereka diam di rumah mereka dan janganlah tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Sehingga Allah perintahkan agar para wanita itu lebih banyak tinggal di dalam rumah dan bukan melakukan aktivitas di luar. Nah, kemudian yang menjadi kendala adalah ketika wanita ini bekerja. Terus bagaimana? Jika dia bekerja di dalam kota, tidak sampai keluar kota, maka dia tidak melakukan safar ketika dia bekerja. Karena dia tidak melakukan safar dalam masalah ini, selama itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan, hukumnya diperbolehkan. Seperti guru TK atau guru SD atau guru tahfidz putri yang itu membutuhkan tenaga pengajar wanita, sehingga otomatis mereka juga harus keluar rumah. Kemudian jika menuntut untuk melakukan safar karena kepentingan tertentu, ya kembali kepada hukum asal safar bagi wanita, hukumnya dilarang kecuali dengan mahram. Maka tanggung jawab penyelenggara misalnya penyelenggara kegiatan itu, dia harus mengizinkan pihak wanita ini untuk membawa mahramnya. Misalnya Anda bekerja di sebuah instansi A, kemudian instansi ini meminta Anda untuk keluar kota, maka pihak instansi harus mengizinkan agar Anda ketika melakukan pekerjaan di luar kota ditemani oleh mahram atau ditemani oleh suami. Itu idealnya, agar tidak sampai terjadi wanita keluar kota sementara dia dalam kondisi tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin ay yusafira fi yaumin wa lailah illa wa ma'ahu dzu mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar sehari semalam kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak dari Cibubur, Budi. Silakan Pak. Iya, anak mau tanya, kalau misalnya anak hasil zina, ya kemudian sudah mempunyai ini anak ini sekarang ini rencananya mau nikah, ya kan? Nah, si anak ini kasihan dengan ibunya, ya. Anak pertama ini rencananya mau akad pertama seperti biasa, yaitu akad dengan wali hakim. Dia mau supaya menghilangkan rasa malu ibunya, anak
ini akhirnya punya pikiran dia punya dua akad nikah lagi. Ya, jadi dua akad nikah pada saat itu juga, supaya menghilangkan rasa malu ibunya dan malu dia juga dari keluarganya. Kasihan dia mungkin sama ibunya. Itu gimana, Ustaz? Baik, apakah wali pihak wanita ada? Wali wanita, ibunya ada. Ini yang berzina lelaki. Oh, bukan. Jadi anak ini sekarang sudah dewasa, ya, dan sudah punya bapak angkat, sudah punya bapak tiri lah, ya. Oh, ini seorang anak perempuan. Anak perempuan. Berzina. Dia hamil atau tidak, Pak? Bukan. Anak itu hasil dari zina. Oh, ya. Anak dari hasil zina. Baik, mohon maaf saya salah paham ya. Baik, anak hasil zina mau menikah? Dia ingin menikah, ya. Tapi anak ini sekarang sudah, alhamdulillah sudah sunah, ya, sudah berjilbab, sudah semuanya, dan itu hasil dari mungkin dari hasil punya bapak angkatnya, bapak tirinya yang baik, ya, istrinya juga, ibunya juga sudah keluarga ini sudah sunah. Baik, alhamdulillah. Cukup, Bapak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, anak hasil zina jelas dia tidak menanggung dosa dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itulah dia tidak dihalangi untuk mendapatkan haknya, disebabkan karena status dia sebagai anak yang terlahir di luar nikah. Maka dia bisa tetap menikah, tetap memiliki hak perwalian, memiliki hak-hak yang lain sebagaimana anak-anak yang lain, karena dia tidak menanggung kesalahan dan dosa atas perbuatan orang tuanya. Sehingga anak hasil zina, bagaimana cara dia menikah? Karena dia tidak punya wali dari bapak, sebab dia tidak punya bapak yang sah. Maka anak hasil zina walinya adalah wali hakim, sebagaimana sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Fa in tasyajaru alaikum, dan jika terjadi sengketa di antara kalian dalam masalah perwalian, fal hakimu waliyun man la wali, fal hakimu waliyu man la waliyalahu, maka hakim menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Karena itu kami sarankan datang saja ke KUA, kemudian sampaikan apa adanya, bahasanya lelaki yang saat ini mendampingi ibunya bukanlah bapaknya, tapi itu bapak tiri. Kemudian sampaikan saja kalau misalnya hakim bertanya, pihak KUA bertanya, terus siapa bapak kandungnya, sampaikan misalnya tidak ada, ya. Dalam arti mungkin kalau merasa malu untuk terus terang ini adalah anak hasil zina, sampaikan bapaknya sudah tidak ada, ya, karena dia tidak punya bapak secara resmi dalam agama, meskipun dia punya bapak biologis. Sehingga nanti ketika disampaikan seperti itu, mungkin kau akan bertanya pamannya dan seterusnya, ya. Jika dalam posisi sudah tidak lagi bisa menjelaskan, maka sampaikan ini anak tidak punya bapak resmi, sehingga mohon kepada bapak KUA yang dijadikan sebagai wali hakim. Semoga mereka bisa memahami, dan insya Allah wanita ini tetap bisa menikah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita baca pertanyaan melalui pesan WA. Dari pemirsa Niaga TV, Ustadz, ketika awal menikah suami istri tidak punya apa-apa, kemudian ketika sudah menikah mereka usaha dagang bersama, maka harta yang mereka miliki tersebut harta bersama atau dibagi dua. Jika salah satu atau keduanya meninggal yang mereka tidak memiliki anak, maka diberikan kepada siapa? Syukran, Ustadz. Baik.
ketika awal menikah mereka tidak memiliki apa-apa. Kemudian setelah menikah mereka berdagang bersama sampai akhirnya berkembang. Karena berdagang bersama berarti di situ suami istri ini melakukan kongsi, syirkah, yaitu syirkah untuk usaha bareng. Karena dia milik bersama berarti dan di situ tidak ada kejelasan kiprah istri berapa, kemudian kiprah suami berapa, ya. Porsi istri ketika kerja berapa, porsi suami berapa. Kembalikan kepada hukum asal, anggaplah 50-50. Karena kalau tidak ada bukti, oh dulu yang dominan suami, yang dominan istri, nggak ada bukti. Ya, pokoknya sama-sama bekerja. Kadang istri dominan, kadang di satu hari tertentu suami yang dominan, sama-sama bekerja. Maka bisa kita langsung mengambil misalnya batasan yang agak lebih mudah, anggap saja semuanya 50%. Nah, ketika salah satu meninggal, maka sebelum harta itu dibagi adalah diserahkan 50% dulu. Suami, misalnya istrinya meninggal, berarti 50% ini milik suami. Atau kalau suami yang meninggal, 50% milik istri. Nah, sisanya yang 50% itu yang dibagi. Kemudian jika dia tidak punya anak, siapa yang mendapatkan warisan? Pertama, suami atau istri. Jika istri meninggal, suami dapat warisan. Kalau suami yang meninggal, istri dapat warisan. Setelah itu, sisanya diserahkan kepada saudara mayit jika mayit masih punya saudara. Kalau di situ ada saudara laki-laki, sekandung maupun sebapak, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan sebagai asobah, sehingga nanti tidak keluar, ya. Dan kalau mayit masih punya bapak, maka bapak akan menjadi asobah, sehingga dia mendapatkan harta seluruh sisanya. Wallahu ta'ala alam. Kita tidak bisa mendetailkan bagian A, B, C, karena seperti ini perlu tahu siapa saja kerabat yang menjadi ahli warisnya. Tayyib. Baik, coba kita angkat penelpon yang masuk. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, mau bertanya masalah tadi melanjutkan tentang safar, ya. Seorang wanita yang safar, yang itu ya karena sekarang pakai pesawat gitu ya, ditempuh dalam 1 jam, tapi dari bandara ke bandara dia ada yang nyebut mahram. Nah, itu apakah di dalam perjalanan itu harus disertai mahram atau tidak? Baik. Yang pertama. Untuk yang kedua, untuk sholat duha. Untuk sholat duha, doa yang sahih itu yang seperti apa dan dibaca pas setiap 2 rakaat atau setelah akhir? Baik. Itu. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Anda bertanya di posisi safar bagi wanita yang perjalanannya melalui jalur udara dengan jarak tempuh atau jangka waktu kurang lebih hanya 1 jam. Tapi dari bandara ke bandara atau ketika di atas tidak ditemani mahram, mahramnya hanya mengantar dari bandara ke bandara. Wallahu ta'ala alam. Sudah ada fatwa tentang masalah ini yang pernah diterbitkan, seingat saya, dari Lajnah Daimah, dan juga pernah disinggung oleh Imam Ibnu Utsaimin, bahwa seperti ini tetap tidak boleh, ya. Hukum asalnya tetap tidak boleh. Karena yang dimaksud perjalanan sehari semalam itu adalah perjalanan jarak safar. Di masa silam ditempuh selama sehari semalam. Yang itu membutuhkan, atau yang waktu tempuh selama sehari semalam itu bisa mendapatkan jarak kurang lebih 85 kilo. Nah, sehingga kalau misalnya dari Jakarta Jogja atau Jogja Surabaya, jarak tempuhnya bisa ratusan kilo. Jarak tempuhnya ratusan kilo. Tapi waktu tempuhnya kurang lebih cuma 50 menit untuk pesawat. Maka dalam hal ini yang diperhitungkan adalah jaraknya dan bukan waktunya. Indonesia, Madinah, Jakarta Madinah, itu waktu tempuhnya hanya kurang lebih 9 jam.
Apakah ini safar? Padahal kurang dari sehari semalam. Ya, tentu semua manusia sepakat ini safar. Ini safar. Indonesia, Saudi, jarak waktunya atau waktu tempuhnya 9 jam. Kalau Solo, Madinah tambah 1 jam, misalnya 10 jam. Ini safar. Namun, ya, dia bisa ditempuh kurang dari sehari semalam. Terus bolehkah wanita berangkat tanpa mahram karena kurang sehari semalam? Jawabannya tetap tidak boleh. Meskipun dia diantar dari bandara, nanti dijemput di bandara. Sehingga konsekuensinya ya seharusnya idealnya ada yang menemani, ya. Maka harus keluar biaya yang lebih dalam rangka untuk mendapatkan bagian yang dihalalkan dalam syariat, sehingga dia tidak termasuk bentuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, meskipun hal ini banyak sekali pelanggaran di masyarakat kita, ya. Mengingat di zaman sekarang untuk bisa bersikap ideal 100% sesuai syariat itu godaannya sangat berat. Maka bagi mereka yang bersabar, komitmen dengan aturan, mungkin akan terasa sangat panas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mutamassik bidinihi, sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi kal qabidi 'alal jamri. Akan datang satu zaman di tengah manusia, orang yang komitmen terhadap agama itu seperti menggenggam bara api. Ya, terasa panas. Tapi ketika bara api ini dilepas, karena dia nggak sabar, maka lambat laun akan meredup terus mati. Tapi kalau dia pegang, akan tetap menyala, tapi terasa panas. Makanya terkadang kita membahas satu hukum yang itu penerapannya ketika dilakukan di masyarakat memang cukup sulit. Apalagi di zaman sekarang, kadang orang tertuntut dengan masalah biaya atau masalah pertimbangan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kita sampaikan yang ideal, ya. Masalah bagaimana praktek yang terjadi di lapangan kita kembalikan kepada masing-masing masyarakat, dan kita mohon kepada Allah kemudahan agar selalu bisa komitmen dengan aturannya. Kemudian yang kedua mengenai doa sholat duha. Seperti apa doa yang sahih? Ada satu doa yang sahih setelah sholat duha, cuman teksnya saya tidak hafal. Mungkin nanti bisa dilihat di postingan di fanpage. Barangkali nanti kita akan bisa cantumkan doa sholat duha, yang doa itu dinilai hasan oleh sebagian ulama sehingga bisa dibaca ketika sholat duha. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sambil menunggu penelpon berikutnya, coba kita bacakan pertanyaan melalui WA dari pemirsa Safdah TV. Yang pertama, Ustaz, kalau kita mengeluarkan zakat mal langsung ke mustahik zakat, apakah wajib menginfokan ke mustahik kalau itu zakat atau cukup ditransfer saja? Yang kedua, jika kita membayar zakat fitrah pada petugas zakat atau imam masjid di desa kami, apakah kami perlu tahu kemana dan kepada siapa zakat itu dibagikan? Dan yang ketiga, jika beliau membagikannya pada penerima zakat beberapa hari setelah Idul Fitri, apakah zakat kami tetap sah? Baik. Pertanyaan yang pertama mengenai zakat mal yang langsung diberikan ke mustahik, apakah kita perlu sampaikan bahwasanya itu zakat mal? Jawabannya sangat tidak dianjurkan. Dan bahkan ada keterangan dari Imam Ahmad, beliau ketika ditanya, apakah perlu saya sampaikan? Ngapain kamu harus membuat sedih orang lain? Karena bisa jadi ketika orang itu menerima, dia akan merasa nggak nyaman. Oh, berarti kamu anggap orang miskin, kamu anggap orang fakir. Karena secara umum 8 asnaf penerima zakat itu adalah orang yang secara status sosial lebih rendah di masyarakat. Fakir, miskin, kemudian budak, ya, gharimin dan seterusnya. Selanjutnya, karena itu kita sarankan tidak perlu disampaikan
Sehingga silakan zakat itu ditransfer dan tidak perlu disampaikan kalau itu adalah zakat. Jika Anda yakin ini mustahik. Tapi kalau zakat itu Anda titipkan melalui panitia ya, atau lembaga amil zakat atau badan amil zakat, maka Anda harus sampaikan ini zakat agar nanti penyalurannya tepat. Karena beda antara penyaluran sedekah dengan zakat. Kalau sedekah, anak yatim yang kaya pun boleh, itu sedekah. Kalau zakat, anak yatim yang kaya nggak boleh. Sedekah bisa dipakai untuk misalnya perbaikan selokan, atau misalnya beli perlengkapan untuk syuting misalnya. Itu bisa jadi sedekah. Tapi kalau zakat nggak bisa. Sehingga zakat ini punya jalur khusus. Sedekah bisa digunakan oleh Lazis, lembaga amil zakat ini, untuk menggaji karyawannya. Lazis punya beberapa karyawan, dia digaji dari sedekah, boleh. Tapi kalau dari zakat, nah perlu melihat karyawannya ini termasuk orang miskin atau tidak. Maka jika zakat itu Anda serahkan ke amil atau ke Lazis, Anda perlu sampaikan ini zakat, agar nanti disalurkan ke tempat yang benar. Tapi kalau Anda langsung serahkan ke mustahik, si butuh, orangnya nggak punya, Anda transfer, Anda tidak perlu cerita kalau itu zakat. Cukup Anda sampaikan, tadi saya transfer mohon dicek, ya, mohon diperiksa. Dia nggak tahu apakah itu zakat atau tidak, yang penting Anda kasihkan. Kemudian yang kedua, ketika Anda bayar zakat fitrah ke panitia, apakah perlu tahu kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Kembali kepada posisi panitia. Jika panitia ini adalah orang yang sudah paham tentang fikih zakat fitrah, Anda yakin akan disalurkan ke tempat yang benar, maka Anda tidak perlu detail seperti itu ya, mungkin dalam mereka untuk menjaga perasaan panitia. Tapi kalau panitia adalah orang yang dia belum punya pengetahuan yang baik tentang masalah zakat fitrah, maka mungkin Anda bisa minta untuk diarahkan. Ini zakat fitrah saya, boleh nggak Pak saya minta tolong ini dikasihkan ke masyarakat yang rumahnya misalnya beratap asbes, atau yang rumahnya rumah kayu. Sehingga langsung Anda tunjuk, pesan agar zakat fitrah Anda aman. Hukumnya boleh. Kemudian bagaimana jika panitia membagikan zakat fitrah setelah beberapa hari setelah sholat Id? Jawabannya batal sebagai zakat fitrah. Dan ini pelanggaran dari panitia. Panitia itu bukan penerima zakat, tapi dia wakil untuk menyalurkan zakat. Siapa penerima zakat fitrah? Fakir miskin. Maka dia tidak boleh menunda penyerahan zakat fitrah itu sampai selesai sholat Id, karena batas akhir zakat fitrah adalah pelaksanaan sholat Id. Sehingga panitia wajib untuk membagikan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id. Jika dia dibagikan setelah, maka batal sebagai zakat fitrah, tapi bernilai sebagai sedekah. Dan yang nanggung dosa panitia dalam hal ini, jika muzaki, jika kita yang bayar zakat tidak tahu. Tapi kalau kita tahu misalnya ini sudah mau sholat Id, ternyata kok belum dibagi, beras masih numpuk di masjid, Anda langsung kemasi beras, serahkan kepada fakir miskin, dan anggaplah beras yang kemarin Anda setorkan ke panitia itu sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat satu penelpon lagi. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Fahisi di Jakarta, Ustaz. Ingin bertanya, yang pertama tentang sholat isyraq. Jadi kalau semisal kondisi seperti sekarang ini, yang mana tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah di masjid, dan kondisinya saya sendiri di tempat tinggal ini, Ustaz, tidak bisa sholat berjamaah, dan juga untuk duduk berdiam hingga waktu isyraq itu tidak memungkinkan, karena kadang ada kebutuhan ke kamar mandi dan lain-lain. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah tetap mendapat pahala haji seperti yang ada di hadis? Dan juga untuk menunggu waktu isyraq itu, apakah dengan seperti mengikuti kajian seperti yang saya ikuti sekarang ini, itu juga termasuk menunggu waktu isyraq yang
termasuk di dalam hadis itu, Ustaz. Baik. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya ingin tanya tentang batasan aurat, Ustaz, untuk laki-laki. Yang mana aurat itu antara pusar dan lutut. Yang ingin saya tanyakan, apakah pusar dan lutut itu termasuk aurat, Ustaz? Yang mana kalau kita olahraga menggunakan celana pendek itu kan biasanya berhentinya pas di atas lutut itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian kalau menggunakan base layer di dalamnya itu, yang mana dia itu menutupi, cuma dia kan ketat itu, Ustaz. Itu bagaimana ya, Ustaz? Baik. Mungkin cukup sekian, Ustaz. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik, tentang sholat syuruk bagi Anda yang atau bagi kita yang saat ini dalam kondisi pandemi tidak bisa sholat di masjid, sholat subuh di masjid maupun sholat 5 waktu yang lainnya. Bagaimana keutamaan sholat syuruk yang itu bentuknya adalah pahala haji dan umrah yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ya. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Sebagian ulama cukup disiplin dalam menetapkan aturannya, sehingga harus sholat jamaah di masjid, lalu setelah itu zikir dan tidak bergerak dari tempat sholatnya. Kalaupun bergerak tetap masih dalam satu masjid sampai terbit matahari, terus dia sholat 2 rakaat. Baru bisa dapat keutamaan tadi. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat keutamaan pahala tadi. Kemudian sebaliknya ada sebagian yang cukup longgar. Kalau yang pertama ini seperti fatwanya Imam Ibnu Utsaimin, kemudian fatwa Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Ada juga yang memberikan keterangan cukup longgar. Bagi yang tidak bisa sholat di masjid karena udzur sakit, atau seperti wanita ya, yang dia tidak diwajibkan untuk jamaah di masjid, namun dia bisa sholat di rumah, di musola rumahnya, maka dia tetap bisa mendapatkan keutamaan haji dan umrah sempurna itu dengan cara dia kerjakan sholat di tempat khusus di rumahnya, atau di tempat biasa dia pakai sholat. Setelah selesai sholat dia zikir, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir, atau membaca, atau misalnya melihat kajian, dan tidak bergerak dari situ sampai terbit matahari, lalu dia sholat syuruk, maka dia juga mendapatkan pahala syuruk. Dan ini fatwanya Ibnu Baz. Dan sebagian ulama menganjurkan ikuti fatwa Syekh bin Baz, semoga bisa jadi harapan agar kita mendapatkan pahala sholat syuruk. Namun kalau Anda ke toilet atau keluar dari rumah, misalnya ada tamu atau apa, lalu Anda keluar nemui, maka karena sudah ada aktivitas yang lain, kesempatan itu menjadi hilang, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Anda bertanya tentang batasan aurat, apakah lutut dan pusar juga bagian dari aurat? Wallahu alam, saya tidak tahu, mungkin bisa kita bahas besok. Dan mengenai posisi pakaian ketat, jika memang itu menampakkan lekuk tubuh, hukumnya tidak diperbolehkan, apalagi sampai menampakkan berbagai macam tonjolan, baik itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Kalau wanita jelas tidak boleh secara mutlak itu dibawa keluar rumah. Kalau laki-laki, misalnya penampakan tonjolan itu adalah di atas pusar, maka masih ditoleransi, tidak ada masalah karena ini bukan aurat bagi mereka. Tapi kalau menampakkan tonjolan, bahkan sampai tonjolan aurat besar, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf bagi Anda yang tadi menanyakan sesuatu atau telah menelpon yang sudah masuk namun belum bisa kami layani, bisa disampaikan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.